Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri. Kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fadri Ibn Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini, gue akan sedikit membahas bahwa kemungkinan akan ada karakter ternama yang mati pada Perang Wano. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap! Oke, jadi seperti yang kita tahu saat ini di manga One Piece sendiri, Aquano sudah memasuki awal-awal perang, guys. Bahkan pengkhianat di masing-masing pihak pun sudah ketahuan. Nah, karena perang sudah dimulai, di sini gue mau membahas bahwa kemungkinan di perang Wano kali ini akan ada karakter ternama yang mati. Karakter One Piece sendiri jarang sekali ada yang mati, guys, kecuali di flashback. Bahkan ada kasus beberapa karakter One Piece bisa selamat dalam situasi yang fatal. Contohnya seperti Pel yang bisa tetap hidup saat dia membawa bom. Namun gue di sini akan memberikan 5 alasan bahwa kemungkinan akan ada karakter ternama yang mati pada perang Wano kali ini. Kalau gitu langsung saja pertama, sebelum perang sudah ada korban di luar flashback. Sebelum perang dimulai, masih ingatkah kalian bahwa sudah ada korban di Aquano kali ini? Lebih tepatnya pada chapter 942-943. Ya, di chapter tersebut kita telah melihat kematian Shimotsuki Yasui yang dieksekusi oleh Orochi di ibu kota, guys. Itu pun bukan kematian palsu seperti Pagaya di Skypiea atau Pel di Alabasta. Di sini Yasui benar-benar mati di tangan Orochi. Bisa kalian bayangkan kan, guys? Sebelum perang dimulai aja udah jatuh korban gitu. Maka bukan tidak mungkin di akhir Aquano nanti kita akan kembali melihat karakter ternama yang meninggal. Lanjut yang kedua, perang Wano berpotensi lebih besar dari perang Marineford. Para Oplover tentunya tahu bagaimana hebohnya perang Marineford dulu, yang dimana pada perang Marineford tersebut menyebabkan kematian dua karakter ternama, yaitu Shirohige dan Ace. Nah, berkaca dari perang Marineford, tentunya perang Wano ini akan sama gilanya, bahkan bisa lebih lagi, guys. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, terlalu banyak pihak yang terlibat di perang Wano kali ini. Dari aliansi Luffy aja udah ada Law, Kid, Akaze9, Sukuming, dan masih ada kemungkinan bertambah nantinya, guys. Sedangkan di pihak musuh aja udah ada 2 Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Belum lagi pasukan-pasukannya, guys. Ditambah lagi, nggak cuma 2 pihak aja yang terlibat, tapi kita juga tahu bahwa pihak Merin dan pemerintahan dunia juga sedang memata-matai perang Wano. Jadi bukan tidak mungkin nantinya pihak Merin juga akan ikut terlibat, guys. Dari banyaknya pihak yang terlibat, sudah bisa kita bayangkan betapa seru dan berbahayanya perang kali ini. Bahkan sang mangaka sendiri, Oda Sensei, mengatakan bahwa dia akan membuat perang Wano lebih seru dibandingkan Marineford. Dengan statement tersebut, bukan tidak mungkin di akhir perang nanti kita akan melihat karakter ternama yang mati atau meninggal, guys. Lanjut yang ketiga, keterlibatan karakter yang tak ragu membunuh. Oke, guys, selain itu, di perang kali ini kita juga melihat banyaknya karakter-karakter yang tak ragu dalam hal membunuh. Sudah jelas kalau kelompoknya Kaido itu nggak bakal ragu untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun, di sisi pemberontak pun juga ada karakter-karakter yang tak ragu dalam hal membunuh. Contohnya seperti Kid, bahkan Zoro sekalipun. Kita juga tahu Zoro dan Kid pun juga memiliki masalah pribadi kepada Kaido dan Orochi. Kid marah karena Killer disiksa hingga menjadi Kamazo. Atau bisa dibilang si Killer ini dipaksa memakan buah smile yang gagal, sehingga si Killer, anak buahnya si Kid, tidak bisa berhenti tertawa.
Jadi kita sudah bisa bayangkan kan betapa marahnya si Kid kepada Kaido. Gak hanya itu, Zoro juga marah kepada Orochi karena dia melihat langsung kematian Yasui yang dieksekusi di ibu kota, guys. Selain mereka, juga ada Akazaya 9. Akazaya 9 sudah melihat Oden dieksekusi dengan keji. Bahkan orang-orang seperti Asura Doji, Denjiro, dan Kawamatsu sudah merasakan pedihnya hidup 20 tahun menantikan perang ini, menantikan momen ini. Maka saat perang terjadi, gue yakin orang-orang ini tidak akan ragu dalam hal membunuh, guys. Terutama Orochi dan Kaido. Jadi kemungkinannya sangat besar bahwa di akhir perang nanti kita akan melihat karakter ternama yang terbunuh atau meninggal atau mati. Lanjut yang keempat, sejak memasuki New World, Oda lebih tega membunuh karakternya. Sadar gak sih kalian guys, sejak cerita One Piece ini memasuki New World, sang mangaka Oda Sensei tidak ragu dalam membunuh karakternya di luar flashback. Contohnya seperti Pedro yang mati di Whole Cake Island. Terus juga ada Vergo dan Monet yang mati di Punk Hazard. Dan baru-baru ini kita juga melihat Yasui yang mati dieksekusi di Wano. Padahal ya guys, sebelum memasuki New World, jarang banget ada karakter One Piece yang mati di luar flashback. Bahkan musuh-musuh Luffy yang sangat kuat pun masih hidup sampai sekarang, guys. Karena itu, gue berpendapat di Perang Wano kali ini akan berpotensi berdarah dan menyebabkan adanya karakter ternama yang meninggal. Dan yang kelima, musuh utama arc ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Oke, seperti yang tahu guys, si Kaido ini telah dikatakan sebagai karakter One Piece terkuat saat ini. Bahkan ada pepatah yang mengatakan jika 1 lawan 1, maka Kaido lah yang menang. Dan menurut gua akan sangat berbahaya jika orang seperti Kaido dibiarkan hidup setelah perang ini selesai. Kaido ini nggak bisa dikurung. Jika dia sekedar diserahkan kepada angkatan laut atau marine, dia akan menjebol kapal lagi dan mencoba untuk membalas dendam. Ya kecuali tiba-tiba si Kaido ini dapat hidayah, guys. Lagi pula kita tahu ya, impian terbesar Kaido saat ini adalah mati. Bahkan, dia beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Nah, kalau dia beneran pengen mati, ya di perang kali inilah momen yang tepat, guys. Sementara itu, juga ada banyak pihak yang mendendam kepada Orochi. Gua sih bakal takjub ya kalau orang-orang Wano bakal memaafkan si Orochi. Karena kita tahu si Orochi ini sudah membuat sengsara penduduk Wano selama 20 tahun lebih. Jadi gue nggak heran kalau di akhir perang nanti Orochi ada kemungkinan terbunuh. Karena pasti banyak banget orang yang dendam kepada dia, guys. Ya itu aja sedikit video teori One Piece bahwa kemungkinan akan ada karakter ternama yang mati di akhir perang nanti. By the way, sekali lagi gue ingatkan ya, video ini hanyalah sebuah teori, guys. Hanyalah sebuah teori, jadi bisa benar bisa enggak. Kalau kalian sendiri gimana nih? Setuju gak sama teori ini? Atau kalian punya teori dan pendapat sendiri? Kalau punya jangan lupa tuliskan di komen, oke? By the way, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jika gua ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian temen sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gua pun makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share-nya juga. Terus jangan ketinggalan buat follow IG gua di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.